Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi, Bu. salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan membahas kembali materi yang telah Ibu sampaikan pada minggu kemarin, yaitu perilaku politik. Langsung saja kita mulai. Di sini ada pengertian perilaku politik. Ada yang tahu perilaku politik? Saya, Bu. Layana. Ya, perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan dengan dan berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik, sebagai contoh berikut adalah melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pimpinan. Yang kedua, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu parpol dan mengikuti ormas atau organisasi masyarakat dan LSM. Ya, betul sekali. Jadi, perilaku politik itu adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berhubungan dengan proses politik. Nah, contohnya itu tadi yang sudah dijelaskan, itu melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Nah, di dalam perilaku politik itu ada pendekatan-pendekatan. Ada yang sudah atau paham? Baik, Bu, saya izin menjawab tentang pendekatan perilaku politik. Di sini ada pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup dalam menentukan perilaku politik seseorang. Kemudian pendekatan psikologis, pendekatan ini sosialisasi sebenarnya yang menentukan perilaku politik seseorang. Biasanya pendekatan psikologis ini menekankan pada orientasi terhadap isu-isu dan orientasi kepada kandidat. Kemudian ada pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Mungkin cukup sekian tentang pendekatan perilaku politik. Ya, terima kasih Saudari Sinta. Betul yang kami sampaikan, yaitu ada 3 pendekatan. Ada pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Nah, materi selanjutnya yaitu dalam perilaku memilih partai politik ada 4 faktor, yaitu ada kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik. Ada yang bisa menjelaskan dari faktor itu? Saya, Bu. Ya, Saudari Valen. Perilaku dalam memilih partai politik, yaitu ada faktor kesuksesan, meliputi cara untuk mencapai hal-hal yang diinginkan melalui sumber-sumber yang ada di masyarakat. Yang kedua, faktor kepentingan merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Yang ketiga, faktor kebijakan sebagai hasil dari antar kelompok kepentingan yang biasanya membentuk perundang-undangan, kebijakan, implikasi penting dalam perilaku terutama yang dilakukan oleh elit politik masyarakat. Yang keempat, budaya politik, yaitu orientasi subjek individu terhadap sistem politik
kebudayaan politik sebagai orientasi memiliki dan keyakinan politik yang melakukan diri individu dapat dianalisis dalam beberapa orientasi, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan orientasi evaluasi yang mendasari perilaku politik. Ya, terima kasih Saudari Valen. Penjelasannya sangat lengkap sekali. Lanjut, di materi selanjutnya itu ada pengertian kepemimpinan politik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kepemimpinan politik? Saya, Bu. Ya, Saudara Kintan. Ya, pengertian kepemimpinan politik ya dalam melakukan kajian terkait dengan kepemimpinan perlu adanya pembedaan yang signifikan. Pada dasarnya, kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Mirip dengan kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis, sumber pengaruh kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Baik, terima kasih penjelasannya Saudara Kintan. Selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, itu apakah ada yang bisa menjelaskan pengertian perilaku politik yang tadi kita sudah bahas? Saya, Bu. Ya, Saudari Nurayana. Ya, perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik ataupun sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode, Bu. Ya, betul, Nurayana. Semoga ilmunya bisa difahami, sudah bagus. Itu pertanyaan selanjutnya. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah yang bisa menjelaskan dengan singkat pendekatan-pendekatan dari perilaku politik? Saya Bu izin menjawab. Ya, Saudari Sinta. Di sini ada pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sosiologis itu menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup terhadap politik seorang, dan psikologis itu sebenarnya menentukan perilaku politik seseorang, dan rasional adalah pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan dari pendekatan perilaku politik. Good. Terima kasih Saudari Sinta. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari bisa benar-benar dipahami. Lanjut, Ibu akan bertanya. Apakah di sini ada yang bisa jawab apa itu pengertian dari golput? Saya, Bu. Ya, silakan. Golput singkatan dari golongan putih. Golput merupakan istilah politik yang digunakan untuk menuduh warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan. Ya, betul. Jadi golput itu singkatan dari golongan putih yang digunakan menunjuk warga negara yang tidak mempergunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan. Soal terakhir yaitu apakah di sini ada yang bisa menjelaskan singkat sejarah pemilu di Indonesia? Saya, Bu.
Ya, Saudara Kintan. Ya, pemilu sejarah singkat pemilu Singkat ya. di Indonesia ya. Pemilihan dalam sejarah singkat pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak 11 kali pada tahun 1955, 1971, 1977, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Asas dalam sejarah pemilu di Indonesia adalah luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang sudah ada sejak zaman Orde Baru. Arti dari masing-masing asas yaitu langsung, yaitu pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya sendiri secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Dan umum, yaitu pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang memiliki hak pilih atau hak menggunakan suaranya. Yang selanjutnya yaitu bebas. Pemilih harus memberikan suaranya tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang terakhir yaitu rahasia. Suara yang telah diberikan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Jadi pada era reformasi kemudian berkembang suatu istilah jurdil yang berarti jujur dan adil. Berarti, ya, terima kasih. Jujur. Terima kasih penjelasannya, Saudara Kintan. Sudah lengkap. Ya, cukup sudah pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.